Tim Komisi 1 DPRD Subang Dr. Andes Haji Bangbang Irmayana, Haja Evi Nurafiah, Insinyur Beni Rudiono dan Yayang Ari Wijaya beserta staf mengunjungi langsung lokasi lahan yang saat ini dihuni sekitar 20 kepala keluarga terdampak Bendungan Sadawarna yang diklaim oleh PT Bakti Satria Nusa Persada sebagai lahan hak guna bangunan HGB miliknya yang berlokasi di Blok Cirahong, Kampung Sariasih, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Hal ini merespon pengaduan dari warga yang didukung oleh Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat ke DPRD Subang beberapa waktu lalu. Kedatangan Komisi 1 DPRD tentu saja memberikan hawa ketenangan warga di sana setelah sebelumnya dibuat resah karena disomasi oleh kuasa hukum perusahaan tersebut dengan tuduhan telah menyerobot lahannya. Di hadapan warga, Ketua Komisi 1 DPRD Subang Bangbang Irmayana menyatakan agar masyarakat tetap tenang dan jangan takut karena pihaknya akan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi apa yang dilakukan warga yakni membangun rumah di lahan tersebut bukan tanpa dasar meskipun hanya berupa SPPT. Besok lusa kita akan coba tanyakan kembali kepada pemerintah yang terdekat. Ya, kalau memang masih ngayai, sekarang September gelar ketua, kita gelar akan koordinasi dengan ibu koordinator, ya Bu Epian gitu. Kan penting mah ya warga orang sing salamat ulah nebeun kan, dibongkar, ayo bahasa somasi segala. Nyerobotan. Iya. Nggak mungkin dong. Jadi asal diteror Pak, masyarakat mah asal tenang. Siap betul. Nah barangkali itu teman kita juga masih di jalan di desa. Ya, desa ya. kanan Pak. Alhamdulillah warga-warga di sini peduli. Abdi ngiring-ngiringnya lah ke pimpinan dewan anu di Subang 1, Bu Epi, nanti sama Ubi di Serok ya. Bu Elita, ya artinya peduli lah. Alhamdulillah menyambut gitu. Setiap komunikasi, sok, memang selesaikan. Makanya salah satunya nih Bu Epi yang alhamdulillah bisa mendampingi ikut ke lokasi. Abdi karena diamani sebagai ketua komisi daerah pemilihan Maput, kita harus coba sinergi, harus kondusif. Nah, jadi sekali nuhun Kang Asep atas ininya waktu penerimaan Anjar, Andi dan kawan-kawan semua. Saya rasa kalau survei mah nggak perlu, yang jelas tahu kondisinya seperti ini. Kepada Perak Bangbang menyatakan bahwa jika tidak ada respon dari pihak Muspika Cibogo dan tidak ada penyelesaian yang signifikan maka pihaknya akan menindaklanjutinya dengan memanggil para pihak yang terkait dalam persoalan ini. Ke wilayah ini bagaimana? Yang pertama memang sudah teragendakan bahwa yang terdampak Sadawarna dari pelaporan yang masuk surat ke DPRD intinya ingin segera tuntas ya, ingin segera terselesaikan karena memang ini juga lagi dibahas, diselesaikan tingkat kecamatan masih gambling ya, masih belum juga diselesaikan. Tapi dengan kehadiran hari ini kami sebagai ketua komisi yang berbidangi tentang pertanahan dengan anggota ya ke sini, maksud dan tujuannya supaya lebih mempercepat lagi proses daripada penyelesaian ya gitu. Jadi nanti tahapan-tahapannya kita akan lanjutkan. Begitu ya. Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ya kita akan memfollow up, nanti akan koordinasi dengan kecamatan sampai di mana kecamatan itu upaya mau menyelesaikan. Kalau tidak kita akan undang, akan follow up semua stakeholder yang akan kita panggil ya, difasilitasi oleh DPRD Komisi 1. Ya. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pihak pemerintah Kecamatan Cibogo sudah beberapa kali menggelar musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini namun belum ada titik temu yang signifikan dan saat ini pihak Pemcam Cibogo sedang mengupayakan permohonan pengukuran ulang terhadap lahan tersebut ke kantor ATR BPN Subang. Seperti diketahui bahwa hal ini ditengarai adanya pembangunan pemukiman warga yang terdampak Bendungan Sadawarna sekitar Juli tahun 2022 dengan dasar sertifikat hak milik dan sebagian baru SPPT. Alasan lain yang sangat urgen adalah kala itu warga diwajibkan meninggalkan tempat tinggalnya meski belum menerima uang ganti rugi sehingga dalam kondisi kebingungan untuk mencari tempat tinggal akhirnya melalui kebaikan Saudara Mulyono warga disediakan lahan untuk bermukim.
Bahkan saudara Mulyono juga membantu menalangi pembelian material bahan bangunan. Menurut Mulyono, lahan tersebut ia beli dari beberapa orang yang telah puluhan tahun menguasai hingga terbit SPPT dan sertifikat. Selain itu ia meyakini lahan tersebut adalah lahan yang telah dilepas oleh PT Utama pada tahun 1995 seluas 16 hektar, namun tiba-tiba diklaim oleh PT Bakti Satria Nusa Persada dengan dasar sertifikat hak guna bangunan tahun 1997 dengan ditindaklanjuti adanya pemasangan patok sepihak tanpa disaksikan oleh para pihak tetangga batas lahan dan aparat berwenang, sehingga dapat disimpulkan pemasangan patok batas tersebut diduga ilegal. Berikut syarat perusahaan mengajukan plotting ulang secara resmi adalah dengan mengajukan langsung ke kantor ATR BPN melampirkan sertifikat asli, perizinan seperti pertimbangan teknis, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian IPPT dan seterusnya. Dari hasil pantauan tim Perak, meski sertifikatnya adalah HGB, namun faktanya sejak terbitnya sertifikat tersebut hingga saat ini belum terlihat ada bangunan di lahan tersebut. Bahkan plang papan nama perusahaan pun nihil alias tak terlihat, sehingga timbul pertanyaan publik bahwa selama 26 tahun apa yang telah dikerjakan oleh perusahaan sesuai dengan izin pemanfaatan lahannya, bahkan apa kontribusi perusahaan terhadap warga sekitar selama ada di wilayah tersebut. Jangan-jangan hanya spekulan saja. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Jajang, Perak TV melaporkan.